Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Saputra dari kelas IF 46011 PJJ dengan nomor induk mahasiswa 13042211011. Saya akan menjelaskan materi sumber hukum Islam, tugas besar dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Apa saja sumber hukum Islam? Sumber hukum Islam ada tiga, yakni Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Sumber hukum Islam Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut M. Quraisy Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Sejarah pembukuan Al-Quran, Rasulullah menerima wahyu pertama pada usia 40 tahun di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, ayat yang pertama kali turun yaitu 1-5 dari surat Al-Alaq. Dan ayat yang terakhir turun setelah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari adalah surat Al-Maidah ayat 3. Setelah ayat-ayat yang diturunkan cukup sampai satu surat, kemudian beliau memberi nama surat tersebut untuk membedakan dari surat yang lain. Juga memberikan petunjuk kepada para sahabatnya tentang penempatan surat dan susunan di dalam Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencangkup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia dan di akhirat, terkandung dalam Al-Quran. Pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran yaitu yang pertama adalah akidah. Akidah merupakan masalah yang paling pokok dan mendasar bagi setiap mukmin. Akidah dalam pengertian agama sendiri adalah berkaitan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah dan diutusnya pada Rasul. Yang kedua adalah ibadah. Secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan salah satu dari 3 kerangka dasar ajaran Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping 2 kerangka dasar lainnya. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari proses menerapkan akidah dan syariah. Yang keempat adalah hukum. Hukum dalam Islam sangat komprehensif. Tidak ada aspek kehidupan manusia yang tidak memiliki tata aturan hukumnya. Yang kelima adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Yang keenam adalah sejarah. Fungsi Al-Quran sebagai bukti kebenaran Nabi SAW. Sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, petunjuk bagi segenap umat manusia, sumber pokok ajaran Islam, peringatan, dan pembelajaran bagi manusia. Kemudian sumber hukum Islam Al-Hadis. Al-Hadis menurut syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan.
Hadis juga berarti yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seorang ke orang lain. Sejarah pembukuan Al-Hadis. Memasuki abad ketiga Hijriah, para ulama mulai memilah hadis-hadis sahih dan menyusunnya ke dalam berbagai topik. Memasuki abad ke-8 Masehi, satu persatu penghafal hadis meninggal dunia. Meluasnya daerah kekuasaan Islam juga membuat para penghafal hadis terpencar-pencar ke berbagai wilayah. Di tengah kondisi itu, upaya pemalsuan hadis demi memuluskan berbagai kepentingan merajalela. Para ulama penghafal hadis mencurahkan perhatian mereka untuk menyelamatkan sabda Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Quran. Bagian-bagian hadis. Dalam istilah-istilah hadis, ada yang disebut dengan rawi, sanad, matan, dan mukhraj. Yang pertama adalah rawi. Menurut istilah, adalah seorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab yang diterimanya dari seorang guru. Contoh, Imam Bukhari bisa disebut rawi terakhir karena beliau telah menuliskan hadis yang diperolehnya ke sebuah tulisan atau karya-karyanya, antara lain yaitu Sahih Bukhari. Yang kedua adalah sanad. Sanad adalah pemberitaan tentang munculnya suatu matan hadis. Yang lainnya menyebutkan sanad ialah silsilah atau rentetan para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Yang ketiga adalah matan. Matan diambil dari bahasa Arab matn. Menurut bahasa, matan berarti punggung jalan atau tanah yang keras dan tinggi. Matan kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan-tambahan penjelasan. Yang keempat adalah mukhraj atau mudawin, merupakan orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran bagi umat manusia untuk dapat dipahami dan diamalkan. Maka, untuk memahaminya diutuslah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang menjelaskan kandungannya dan mencontohkan cara-cara melaksanakan ajarannya kepada mereka melalui hadis-hadis. Mengkaji fungsi hadis atau sunnah terhadap Al-Quran tidak terlepas dari pemahaman dan keyakinan kita terhadap kedudukan hadis atau sunnah itu sendiri. Jumhur ulama sepakat bahwa hadis atau sunnah menepati urutan kedua setelah Al-Quran. Kesepakatan itu tentunya merujuk kepada sumber utama yaitu Al-Quran. Kemudian sumber hukum Islam ijtihad. Ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyiqat atau kesulitan kesulitan atau kesusahan, atau ad-hoqat kesanggupan dan kemampuan, atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ijtihad menurut istilah ahli husnul fikih dikhususkan untuk mengarahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara. Dasar hukum ijtihad ialah dalil Al-Quran, sunnah, dan ijma. Dasar ijtihad dalam sunnah ialah
sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila seorang hakim berijtihad dan benar, maka baginya 2 pahala. Tetapi bila berijtihad lalu keliru, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti peredaran zaman. Fungsi ijtihad menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir, seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah mursalah. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.